satu pekerjaan akan bisa diselesaikan, akan bisa berjalan dengan baik kalau berpengalaman, mengerti apa masalahnya. Nah, kalau persoalan gemoy, saya juga gemoy. Beliau pernah menjabat sebagai wakil presiden. Presiden apa? Wakil presiden. Calon. Iya, calon. Betapa lama kau tinggalkan, betapa lama kau kurindukan, oh lala, oh lala. Tanda mata darimu untukku akan selalu mengingatkanmu, oh lala, oh lala. Lama sudah kita tak bertemu, ataukah mungkin kau telah jemu? Jangan berpura-pura padaku, kau menyedihkan hatiku. Oh, oh, oh. Betapa lama telah kau tinggalkan, betapa lama kau kurindukan, oh lala, oh lala. Biar. Oke, teman-teman Weton Gayeng, kembali lagi bersama kami 5 orang akar rumput ini. Malam ini tema kita adalah kenapa harus Prabowo yang jadi presiden. Itu. Jadi untuk memulai ini saya akan kasih ke pendukung sejati Prabowo. Sopo kuwi? Jupri, seorang keamanan. Monggo, Pri. Maaf, sebelum saya jawab pertanyaan itu, ini harus diluruskan dulu. Nama lengkap dong. Nama saya Alexander Jupri. Kepala keamanan tetangga sebelah. Alexander Yosepus Bayu. Alexander Jupri. Jadi begini jawabannya atas pertanyaan Pak Jom tadi, bahwa benar saya pendukung Pak Prabowo. Setelah yang lalu saya memilih yang lain, tapi kali ini saya kepincut dengan Pak Prabowo. Kenapa beliau yang harus jadi presiden? Pertama adalah menurut saya bagi beberapa. Supaya ini jelas. Oke. Keamanan Alexander Jupri. Tampak mempersiapkan. Berarti sana Oke, jangan dipotong dulu. Biar dia ngomong dulu. Begitu saja ini. Lanjut, Pri. Nah, yang pertama adalah bahwa beliau adalah seorang tokoh yang memang sudah kita kenal, mungkin terhitung sebagai negarawan ya, karena beberapa periode beliau terjun ke politik, juga sangat mengerti tentang negara kita, terutama yang akan dihadapi gitu. Nah, yang pertama juga, yang kedua adalah beliau adalah penerus kebijakan Jokowi. Pak Jokowi jadi presiden sebelumnya yang memang sudah kita kenal, kebijakannya itu bagus. Kemudian ada yang bagus akan diteruskan, yang kurang akan diperbaiki. Itu. Yang ketiga adalah bahwa beliau seorang yang kuat, yang tabah dan kuat. Tabah karena Dalam urusan rumah tangga juga tabah dia ya. Tabah, ya itu ketabahan juga termasuk. Juga beliau pernah mencalonkan sebagai presiden 3 kali. Gagal terus. Menandakan bahwa beliau seorang yang tabah. Dan kuat karena mencoba terus. Kita butuh pemimpin seperti supaya kita lebih kuat lagi, karena ini udah disiapkan oleh seksi konsumsi
Cotton Gayeng mau kita nikmatin dulu. Setelah itu monggo kalau mau di. Aduh maaf kelewatan. Itu sebenarnya yang keempat. Konsumsi supaya kuat gitu. Itu yang keempat. Pak John, Iya. saya rasanya nggak enak makan sebelum membalas Jupri. Oke, silakan. Tapi saya makan nggak apa ya? Nggak apa-apa. Boleh silakan. Kalau mau di Dia memang dendam sudah seminggu ini dengan saya. Baru kali ini dia menggunakan nomor 1, ini nomor 2, 3, sangat rapi dan tersusun dengan sangat sistematis. Tapi teman-teman tidak pada tahu dan saya tahu betul dia tadi latihan di WC. Cuman konten yang sangat santai begini aja kok sampai kayak latihan seorang aktor gitu ya. Tapi menurut saya lihat sendiri tadi ya. Tapi menurut saya Jupri oke lah, ada kemajuan Pak. Silakan Mas Jupri. Ya. Untuk kali ini saya harus saya mendengarkan dia dulu. mengapresiasi Jupri ada kemajuan dibanding kemarin Pak John ya. Saya mengulik kemarin karena saya selalu sebelum ambil gambar ini atau syuting itu 3 hari saya nggak enak makan, mikir Jupri dan kapan saya membalasnya ya. Dan malam ini adalah kesempatan saya untuk saya tidak ingin membalas, kesannya kayak dendam gitu ya. Tapi paling tidak ingin menyalurkan emosi saya untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya Jupri. Begini Pak John, Jupri ada peningkatan untuk malam ini ya. Sementara kalau kemarin dia itu selalu menggunakan kata yaitu cetek, dan yang kedua adalah selalu menengahi perdebatan dengan menggunakan kata begini teman-teman. Jupri terlalu berani menggunakan kata begini karena orang menggunakan kata begini itu sebenarnya adalah orang yang ingin memberikan pencerahan karena menengahi perdebatan, gitu. Tetapi ternyata ketika dia menjelaskan begini, itu ternyata dia itu sebenarnya pendapatnya itu sama dan setuju dengan kita. Saya udah ngomong Pri, itu orang itu rambutnya keriting, tidak sah, begini, dia itu hanya tidak lurus, gitu. Jadi itu kayak gimana ya, kayak berbeda pendapat tapi sebenarnya sama. Terus saya Pri, itu kamu tahu nggak? Itu kecelakaan lalu dia itu pincang dan permanen. Jupri bukan begini Reza, begini. Saya ingin jelaskan Reza, dia itu sebenarnya bukan pincang permanen tapi cacat. Sama aja gitu. Maaf John, saya potong. Sama aja. Saya pikir episode kali ini salah tema kita. Seharusnya bukan presiden tapi curhatan seorang kliwon. Nah, untuk dia curhat kayaknya, bukan untuk kita ngebahas masalah mendiskusikan bangsa ini. Nah, untuk sekarang baru terkait dengan Prabowo. Kalau menurut saya memang kali ini sepertinya adalah kansnya Pak Prabowo. Karena kalau dikaitkan dengan survei elektabilitas itu luar biasa tinggi Pak John. Ya, saya tidak ingin mengatakan kepada netizen atau kepada siapapun bahwa saya mendukung siapa, tidak. Saya berusaha netral. Tapi fakta hari ini Pak Prabowo itu tertinggi Pak John. Luar biasa elektabilitasnya. Padahal MK keputusan kemarin itu viral di media sosial, tapi kok bisa tinggi? Logikanya gimana gitu loh? Nah, kalau itu sih saya yakin sekali kalau ini Pak RT bisa menjawab. Monggo Pak RT, ditanggapi yang kata Kliwon tadi itu. Soal Prabowo yang elektabilitasnya paling tinggi di survei. Kenapa gitu loh? Sore. Oke Pak RT, monggo Pak RT. Mungkin dari beberapa survei memang saat sekarang Prabowo di posisi teratas. Nah, ini mungkin situasinya mungkin dari kubu Ganjarnya karena sering justru mengkritik atau menyerang kubu Prabowo, jadi menjadikan elektabilitasnya menjadi menurun. Nah, di samping itu kaum milenial atau Gen Z ya, yang notabene masih muda-muda, nah ini untuk ke Gibrannya lagi naik. Jadi banyak tertarik pada Gibran. Jadi saat ini memang elektabilitas Prabowo Gibran tertinggi. Tapi kan ini teruji nanti sampai akhir pencoblosan. Nah, situasinya kan pasang surut fluktuatif. Tapi itu kan belum menentu. Hanya beberapa lembaga survei kan. Tapi ada juga lembaga survei yang lain. Ya, mayoritas survei ya, mayoritas survei sekarang. Jadi mungkin saya tambahi Pak John. Jadi intinya diserang belum tentu dia turun atau kalah, gitu. Bisa jadi dia akan naik. Karena diserang, kasihan. Mas Jering, tanggapan Mas Jering apa nih tentang kenapa harus Prabowo yang jadi presiden? Sebetulnya gini, kalau tadi tuh Jupri menjelaskan kenapa harus Prabowo, kalau tadi lebih ke
mengkonter Jupri. Nah kalau sekarang kenapa harus Prabowo? Apa alasannya kenapa harus Prabowo yang jadi presiden? Tidak harus Prabowo sebetulnya. Siapa? Ya bisa Ganjar. Oh, ya. Tapi Anies? bagi saya Anies tetap lebih baik Prabowo daripada Anies tadi kok. Kenapa saya bilang begitu? Satu, ada dua hal. Pertama, Prabowo itu ya memang setiap manusia itu punya banyak kelemahan. Bahkan Jokowi pun pada akhirnya ada kelemahan juga toh. Prabowo ya banyak kelemahannya. Tapi bagaimanapun juga kebangsaan Prabowo itu luar biasa tingginya. Ya. Dia seorang prajurit membela mati-matian negara kita. Itu harus kita hormati itu. Yang kedua, seorang presiden itu akan jadi lebih baik kalau mempunyai pasangan yang tepat. Nah ini pasangan Prabowo ini bagus, John. Orang yang masih pikirannya jernih, belum terkontaminasi oleh dan masih polos. Ya, belum masih berpengalaman juga kalau itu. Tidak perlu di negara ini. Yang perlu adalah akhlak yang bagus dan ide-ide yang cemerlang. Nah ini betul kata Pak RT tadi. Gibran ini mendongkrak suaranya Prabowo. Nah, karena itu ya memang saya bilang tidak harus Prabowo, Ganjar boleh. Tapi yang satu Anies tolonglah. Kenapa kamu? Kayaknya kamu nggak setuju kan pernyataan Mas Diding ini. Coba. Episode kali ini memang ajangnya Coach Jeding dan keamanan ya, karena memang itu idola banget yang fans. Tapi di satu sisi sebenarnya harus hati-hati Coach Jeding. Terjadi hari ini yang paling viral adalah bukan visi misi, tetapi efek dari Prabowo gemoy. Ketika coba bayangkan, ketika begini, bagaimana bisa mengucapkan sesuatu yang tegas terhadap keputusan bangsa ini? Itu bukan berarti aku menyerang, bukan loh ya. Dan aku bukan takut loh ya, walaupun agak deg-degan juga. Tapi maksudnya hanya mengingatkan harus hati-hati. Karena viralnya gemoy itu nanti ibarat gunung, dia akan turun. Pada saat masih 1 bulan, udah nggak ada efeknya lagi gemoy. Saya akan menjawabnya Pak John. Saya boleh? Nggak kuat, saya udah nggak tahan saya. Udah. Boleh. Silakan. Jadi begini, kalau masalah visi dan misi, yang kita butuhkan sekarang, saya pikir semua juga punya visi dan misi. Tapi yang kita butuhkan sekarang bukan perkataan di depan publik, tetapi bagaimana melakukan kerja nyata. Itu yang terpenting. Dan satu pekerjaan akan bisa diselesaikan, akan bisa berjalan dengan baik kalau berpengalaman, mengerti apa masalahnya. Nah, kalau persoalan gemoy, saya juga gemoy. Ngomong-ngomong soal berpengalaman, maksudmu Prabowo, ini bisa pertanyaan juga. Kalau kamu bilang Prabowo itu soal pengalaman, Prabowo berpengalaman di pemerintahan di mananya? Beliau pernah menjabat sebagai wakil presiden. Presiden apa? Wakil presiden. Calon. Iya calon. Calon nggak jadi kan? Iya calon. Ya, dia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, jangan diremehkan. Nah, dia menjabat sebagai Menteri Pertahanan pertama. Nah, artinya dalam pemerintahan dia sudah masuk ke dalam sistem. Dia sudah sangat mengerti kebijakan-kebijakan yang harus diambil, dan juga kita harus memperhatikan juga bahwa ke depan bangsa kita harus menghadapi tantangan bukan cuma dari dalam, juga dari luar. Nah, itu dibutuhkan pemimpin yang punya visi yang jauh ke depan dan lebih tegas. Nah, begitu kira-kira. Kalau ngomong masyarakat, katamu tadi sekarang yang bukan dibutuhkan visi misi, yang penting nanti gimana dia kerjanya nanti. Kalau seorang itu sebetulnya kalau ketika dia mencalon apapun itu, memang yang ditunjukkan visi misi dulu. Bagaimana orang mau tahu kalau dia nggak pernah ngomong tentang visi misinya? Ya, nah itu. Betul. Nah, ada lagi satu pertanyaan saya sebetulnya, Mas Diding nih, kayak tadi tuh kayak soal pro ya, kayak sama Prabowo sama Gibran ya. Kenapa Mas Diding melupakan kasus-kasus yang sebelumnya ya? Misalnya kasus 98, Prabowo dipecat jadi tentara.
dari TNI terus dia lari ke Jordan. Kenapa Mas Didi melupakan itu ya ketika Mas Didi ngomong? Saya ngomong. Jadi tidak semua manusia itu sempurna. Kalau itu masa lalu. Kalau bagi saya orang bisa berbuat karena kondisi waktu itu. Tapi yang jelas Prabowo itu orang yang sangat berpengaruh. Kita masih ingat waktu pemilihan, waktu Prabowo bersaing dengan Jokowi. Jokowi terpilih. Jokowi itu nomor satu ngelihat terima kasih kepada sobat saya Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Jokowi tahu ini orang yang paling berat nih yang gua hadapin. Prabowo ini orang yang paling pengaruh. Aku hormatlah biar nggak diganggu. Oh bukan karena terima kasih Pak Prabowo sudah menemaniku untuk menjadi lawan seolah lawan. Kalau sebetulnya kamu nggak berat amat sih. Orang kalau sampai Jokowi aja kayak gitu John, artinya itu sudah Prabowo itu luar biasa sekali, pengaruhnya besar John. Jokowi agak keder. Oh ya, karena tipis kan itu dulu kan tipis ya. Saya gelisah sekali ya, karena mereka sangat mendukung sekali ya. Tapi saya berusaha menutupi jangan sampai terkesan saya tidak mendukung Prabowo. Tidak terkesan ya. Menurut saya gimana ya? Karena masih ini nempel di otak saya dan otak masyarakat Pak John. Bahwa keputusan MK kemarin itu loh, itu masih ganggu pikiran saya gitu ya. Ya, banyak yang mengatakan bahwa itu produk keputusan itu menjadi cacat hukum gitu. Nah, disitulah yang membuat saya ya bagaimana kalau seandainya itu masih menjadi persepsi masyarakat yang negatif, terus kemudian hari akan memimpin bangsa gitu loh. Kalau dimulainya saja sesuatu hal yang tidak benar gitu loh. Ini yang mohon maaf ya, sebagai anak bangsa ada juga saya berpikir berbeda dengan Coaching dan keamanan gitu loh. Ya, karena kalau tidak hati-hati. Yang menarik dari pernyataan Aristoteles ini, saya menyuplik saja Pak Jonas. Jadi dia mengatakan, kamu nemu koran di pinggir jalan ya, kamu baca gitu? Enggak, namanya nanya-nanya. Jadi sistem bangsa yang paling diharapkan oleh seorang Aristoteles adalah mampu mensejahterakan rakyatnya dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah kalau yang terkait dengan MK kemarin itu kan dikhawatirkan akan ada oligarki yang diuntungkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Masyarakat bagaimana itu loh yang sampai sekarang itu masih tergantung. Artinya mungkin ini pendapat Kliwon ini kalau misalnya seandainya Prabowo terpilih, kamu nggak percaya bahwa rakyat akan sejahtera dan kekuasaan itu akan dari rakyat untuk rakyat. Ya saya sependapat dengan pemikiranmu ini tadi. Kamu. Ya saya menangkapnya ke sana. Takutnya ada yang nggak paham kan. Artinya kekhawatiran itu ada kan. Tapi sih wajar. Jadi gini Pak RT, wajar sih kalau misalnya dia punya kekhawatiran gitu. Jadi kalau ada juga pepatah yang mengatakan gini nih. Tong kosong nyari bunyi. Bukan. Jadi pepatah gini nih, kalau istilahnya ada pepatah dari Melayu sana, daerah Bengkulu sana itu loh. Seberubah-berubahnya pilu. Mau ganti berapa kali ganti batang hari tetap aja pilu, tetap aja mulutnya runcing. Artinya maksudnya gini. Artinya gini. Kalau bahasa Indonesia kan gini. Mau gimana karakter seorang itu kelihatan sekarang dia berubah-berubah. Suatu saat akan kembali lagi kepada karakter lamanya, aslinya. Itu gimana Pak RT menurut Pak RT? Artinya kamu punya kesimpulan negatif terhadap Prabowo? Kenapa jadi berbalik menyerang saya? Enggak. Ya. Pak Prabowo Itu artinya kembali tadi kata Jeni tadi, mungkin dia bisa mencari kesalahan masa lalu, tapi sekarang mungkin dia berubah. Itu pandangan Mas Jedi. Nah, bagi pandangan sebagian orang mungkin nggak seperti itu. Orang mau gimana juga, namanya karakter. Ya, kalau ketika dia sudah berkuasa bisa jadi berbalik lagi bisa mungkin. Karena Pak RT dulu deh, sebelum kamu tahan dulu, Pak RT dulu. Tapi begini, ini seandainya nanti Pak Prabowo terpilih ya jadi presiden. Nah, Pak Prabowo mesti dikelilingi oleh penasihat-penasihatnya. Nah, yang ini selalu mengontrol Pak Prabowo dalam segala hal, termasuk mungkin dalam karakternya, cara menyampaikan di depan masa harus bagaimana. Nah, selama ini terbranding bahwa Pak Prabowo tampilnya tampilnya kalem. Nah, ini beda sama pemilihan yang tahun lalu ya. Orang-orang sekelilingnya kan selalu
apa ya, berperan memberi masukan-masukan untuk tampil beda. Itu maksudku Pak RT. Itu kan di branding toh. Untuk mencari simpati masyarakat, di branding sedemikian rupa. Tapi ketika sudah berkuasa, siapa yang bisa menghalangi dia ketika dia menjadi pimpinan tertinggi? Apa tidak mungkin istilah branding itu akan hilang dan kembali kepada karakter aslinya misalnya gitu. Ya itu tadi, dugaan saya ini tetap para penasehatnya, orang-orang kepercayaannya, orang-orang yang di sekitarnya ini akan selalu mengontrol itu, dan bisa aja suatu saat akan muncul karakter aslinya dalam situasi yang tidak terkondisi atau tidak terkendali. Bisa aja, karena namanya karakter itu kan nggak bisa berubah kan, itu namanya karakter. Saya nggak tahan. Monggo sekarang saya kasih kesempatan Bro pada Jupri. Saya kurang setuju dengan Pak RT. Pak RT ini sudah menuduh. Istilahnya kalau kita menuduh, kita dalam kita bicara tentang kebangsaan, jangan kalau kita harus pasti semua. Jadi jangan melihat orang dari penampilannya, jangan terjebak oleh penampilannya. Biarkan bahasa Inggrisnya apa itu? Just don't make me cry. John, kalau udah agak melenceng lanjut. putus. Kalau udah agak melenceng itu bukan putus. Masih mau niat motong? Itu pertanyaannya. Orang lagi bicara serius main potong aja. Don't cry lah katanya. Nah, kembali lagi ke bahasan tadi. Jangan melihat orang dari penampilannya. Soal karakter, kita juga tidak perlu merubah bagaimana karakter seorang. Presiden harus kalem lah, harus pendiam lah. Enggak bisa begitu. Kita melihat pemimpin-pemimpin dunia, Erdogan misalnya. Ketika bicara dia membela sesuatu yang diyakini dia akan berapi-api, termasuk Insinyur Soekarno, presiden kita. Biarkan. Dan jangan lupa juga bahwa karena terlahir dari militer, dia akan berkarakter seperti itu. Meskipun gitu. Gak ada meskipun. Terlahir dari militer, meskipun. Jadi begini. Jadi begini. Saya belum selesai. Gimana nih belum selesai nih? Nanti saya disalahkan lagi nanti. Tahan dulu. Kalau nggak kuat ya ke belakang dulu. Kalau nggak ngantongin batu. Minum dulu. Nah, jadi yang penting adalah visi dan misinya dan bagaimana kebijakan-kebijakan itu tegas dalam memutuskan. Itu kaitannya ya. Ketika orang bicara berapi-api seperti saya misalnya, berarti orang itu tegas dalam memutuskan sesuatu. Begitu loh. Sudah. Oke, silakan Wan. Pak John saya nggak kuat gini ya, dia ngomongnya sangat idealis, seakan-akan menyuarakan kebenaran. Dia nggak sadar track recordnya dan sangat gelap. Alexander Jupri. Ya, kamu menyebut nama itu dan kamu sebagai tokoh yang sangat inspiratif menurut saya. Ya. Terima kasih Mas Pio. Inspiratif, provokasi dan humanisasi, ya. Atau rehabilitasi. Jadi menurut gila. saya, selama ini menurut saya di Waton Gayang ini dia